Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Sahabat, ayat ini berkenaan dengan ujian Allah terhadap orang-orang yang mengatakan saya beriman, kami beriman. Lalu kata Allah di akhirnya itu, wahum la yuftanun, apa enggak diuji lagi? Jadi ucapan atau kata-kata yang keluar dari mulut seseorang itu belum terbukti bahwa apakah dia benar-benar yang diucapkan itu pasti atau palsu, asli atau palsu. Nah, makanya dari sini ayatnya, apakah kami biarkan saja kalian berkata amanah, saya beriman, kami beriman, lalu nggak diuji lagi. Betapa banyak orang-orang sekarang ini kalau ditanya apakah kamu beriman? Oh ya, saya beriman. Tapi dalam pembuktian keimanan itu tidak terbukti bahwa dirinya beriman. Jadi ucapan-ucapan palsu, ya. Jadi seperti kartu tanda penduduk, ya, KTP itu kan ada tulisan Islam, ya. Agama apa? Islam. Tapi perilakunya tidak mencerminkan dirinya sebagai orang yang beragama Islam. Memang Islam itu belum tentu dia beriman, dan beriman itu sudah pasti dia Islam. Nah, keimanan inilah yang harus diuji, bukan sebatas lipstik saja, ungkapan manis di lisan saja, di lidah saja, tapi perlu pembuktian bahwa dirinya benar-benar orang yang beriman. Apa saja ujian keimanan itu? Ya, bisa saja mungkin dengan diujinya dengan kesenangan, ya, banyaknya harta, dengan fasilitas yang megah, yang mewah yang Allah berikan, ya, itu mudah, ya, didapat. Tapi disitulah ujiannya, apakah dia semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian kenikmatan itu, atau
semakin jauh dan semakin lupa terhadap Tuhannya. Karena ujian itu bukan cuma kesusahan, bukan cuma kesedihan, bukan cuma harta dan sebagainya, tapi bentuk kenikmatan itu pun ujian yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Apakah dia tetap bersyukur kepada Allah dan semakin dekat kepada Allah, atau dia justru kufur terhadap nikmat Allah dan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mungkin dalam kacamata kita, oh enak dia, hartanya banyak, mau ngapain aja bisa, terus pokoknya mau beli apa aja, mau main kemana aja, mau pergi kemana aja. Kalau itu menjadi tolak ukur dari keimanan, maka sangat disayangkan sekali. Berapa banyak para selebritis, para artis, para orang konglomerat yang diberikan kenikmatan, dia semakin jauh dari Tuhannya. Bahkan banyak terjadi kehancuran, malapetaka di keluarganya, rumah tangganya, bukan karena dia nggak punya harta, bukan karena dia miskin, karena Allah kasihkan dia harta yang berlebih. Apakah dia semakin dekat atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau dia semakin dekat kepada Allah, semakin banyak taqarrub dia kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la'azidannakum. Jika kamu bersyukur, mensyukuri nikmatku, kata Allah, aku akan tambahkan nikmatku untukmu. Nah, kebanyakan orang yang telah Allah berikan nikmat, dia menganggap dirinya, Allah telah memberikan saya kenikmatan yang banyak, buktinya saya punya ini. Padahal dia tidak tahu itu ujian yang telah Allah berikan, apakah dia semakin dekat atau semakin jauh. Dan juga harta itulah, kalau dia semakin dekat dengan Allah, harta itu akan menolong dirinya dalam penghisapan di hari yaumil qiyamah nanti. Tapi kalau semakin jauh, harta itu akan membenamkan dirinya atau memberatkan dirinya dalam penghisapan nanti. Inilah yang harus kita sadari. Dan juga ujian itu berbentuk juga dengan kesusahan, keletihan, yang harus kita sadari bahwa keimanan itu memang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan kesusahan, kemiskinan, kekurangan harta itu akan semakin putus asa atau semakin dekat diri kita dengan Allah. Nah, itu kebalikan yang tadi. Intinya sama. Kalau dikasih kenikmatan, dia semakin dekat atau semakin jauh. Begitu juga ketika diberi kesusahan, kesedihan, malapetaka, musibah, dia semakin dekat atau dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mensikapi kehidupan ini dengan kesabaran. Dalam Al-Quran pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّفْسِ وَالْأَمْوَالِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu ujian-ujian semua yang Allah berikan. Kekurangan harta, jiwa, ketakutan, dan sebagainya.
Lalu ditekankan oleh Allah, wa bassiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi semua kesedihan-kesedihan yang dialaminya itu. Kalau dia tidak bersabar berarti tidak putus asa, tidak ridho, dan artinya Allah akan berlepas diri dari sangkaan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kok begini? Padahal saya sudah beriman, padahal saya sudah sholat, padahal saya sudah ikhtiar, tapi kok begini-begini aja. Inilah yang harus kita sadari, bahwa dunia imtihan, dunia itu adalah ujian. Jadi bisa kita nikmati nanti ketika kita sabar, ikhtiar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran yang kuat, kesabaran yang benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapatkan akhir dari sebuah kesabaran itu kenikmatan yang abadi, yaitu surga dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini menjadi satu bahan renungan buat kita agar kita bisa mensikapi kehidupan ini antara kenikmatan dan kesusahan. Semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah tahu membuktikan bahwa keimanan kita yang kita ucapkan itu apakah benar-benar terrealisasikan dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.